Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Arif Prastiawan. Lama sekali kita tidak berjumpa teman-teman. Jadi mohon maaf baru muncul hari ini, dan juga hari ini kita buat konten yang berbeda dengan konten-konten kita yang sebelumnya. Jika tadinya kita buat konten tentang penerbangan, kemudian juga bagaimana cara mengubah jadwal penerbangan, bagaimana apabila nama teman-teman itu salah di tiketnya. Nah, hari ini kita buat sesuatu yang baru. Kita buat konten tentang unboxing. Nah, jadi ini adalah barang-barang yang sudah kita beli dari marketplace. Nah, apa saja yang akan kita unboxing hari ini, serta mungkin video ini bisa dijadikan sebagai salah satu referensi buat teman-teman yang sedang membuat channel YouTube ataupun konten kreator juga yang baru terjun ke dunia YouTube. Dan ini nanti akan saya cantumkan di description box di mana saya beli semua barang-barang ini, kemudian juga berapa harganya. Saksikan video ini sampai habis dan selamat menyaksikan. Oke, jadi kita langsung saja mulai ke mana ya? Kita buka salah satu. Jadi mungkin video ini akan cukup panjang teman-teman, karena memang sebenarnya alasan kenapa kita vakum kemarin dari dunia YouTube itu karena memang kita tidak mumpuni ya di segi peralatannya. Jadi ada beberapa, kalau kemarin kita itu rekam pakai HP Redmi Note 7 yang saya punya, tetapi untuk konten kali ini saya rekam pakai HP iPhone XS Max yang saya punya dan tidak menggunakan kamera karena kameranya juga baru kita beli. Jadi kalau misalnya video ini kualitasnya kurang baik ataupun audionya juga kurang jernih, mohon maaf teman-teman, karena memang konten ini baru kita buat dan kameranya pun juga baru sampai, serta mikrofonnya juga belum kita buka. Jadi kita pakai iPhone XS Max yang kita gunakan. Ini adalah lampu Bardi. Jadi alat-alat ini bukan hanya fokus ke kamera ataupun ke alat-alat perlengkapan di syutingnya saja ya teman-teman. Jadi semua yang kita beli hari ini itu mencakup seluruh perlengkapan yang digunakan dalam studio. Jadi ada lampu, kemudian juga ada beberapa ornamen yang akan kita gunakan, hiasan dinding dan lain-lain. Dan untuk lampu ini kemarin kita beli di harga 90 ribuan, 90 sampai 100 ribuan. Nanti kita cantumkan di description boxnya. Jadi di kotak ini cuma tersedia satu lampu, kemudian juga ada buku panduan. Nah, buku panduan ini bisa teman-teman lihat bagaimana cara setup lampunya. Kemudian kenapa saya beli lampu Bardi ini? Karena lampu Bardi ini bukan cuman bisa menampilkan warna putih. Jadi lampu ini bisa berubah warna seperti LED ya, lampu LED tapi bisa berubah warna. Ini sangat berguna ketika teman-teman akan membuat pencahayaan di studio yang warnanya itu tidak hanya putih gitu. Jadi bisa warna-warni sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Kita tidak review sangat detail ya, karena saya juga baru pertama buat konten tentang unboxing. Jadi saya juga kurang paham bagaimana cara mereview suatu produk. Intinya saya beli ini dan saya cantumkan, nanti kalau misalnya teman-teman tertarik, suatu saat kita akan tunjukkan studio kita. Kalau misalnya memang bagus, nanti teman-teman bisa beli dengan link yang sudah saya siapkan di description box. Oke, kita next ke berikutnya. Jadi saya tuh tidak paham teman-teman satu persatu barang yang akan saya gunakan, karena ada di box ini tidak tertera isinya apa. Jadi kita random aja. Kita buka salah satu. Nah, ini adalah hiasan dinding yang kita beli dari Tokopedia. Jadi saya banyak melihat inspirasi desain studio. Jadi kalau kita lihat konten-konten kreator yang sudah profesional, yang studionya sudah bagus, biasanya di belakang mereka, dinding mereka tuh tidak kosong gitu teman-teman, tidak putih dan ada hiasannya. Ini saya beli tulisan, jadi always seems impossible until it's done. Jadi selalu melihat kemungkinan-kemungkinan yang positif sampai itu menjadi kenyataan. Nah, ini akan kita tempelkan nanti di dinding belakang saya syuting ataupun pengambilan videonya. Nanti teman-teman bisa mengikuti ataupun bisa lihat setelah ini kita tempelkan di studio yang akan kita gunakan syuting. Nah, kita lanjut ke berikutnya. Oh ya, ini kita beli dengan harga, kalau tidak salah 21.000 teman-teman, sudah beserta ongkirnya. Kita akan sertakan linknya nanti. Kemudian kita lanjut ke
ke barang berikutnya atau ke box berikutnya. Ini ada sekitar 12 box teman-teman. Jadi mohon maaf kalau videonya cukup lama. Teman-teman yang mungkin merasa video ini tidak tidak bermanfaat, teman-teman bisa skip. Saya hanya ingin menunjukkan peralatan apa saja yang kita beli untuk pembuatan konten YouTube, dan juga mungkin bisa menjadikan referensi ya. Karena saya juga ini beli itu bukan dari satu referensi saja sih. Ketika ada YouTuber yang buat review tentang kantor mereka, studio mereka, terus saya lihat kayaknya bagus juga sih kalau kita coba aplikasikan di kantor yang kita punya, kayak gitu, di studio yang kita punya. Jadi saya juga ikut-ikut ke mereka. Oh, ini adalah vas bunga ataupun bunga hiasan ya. Ini kalau misalnya teman-teman lihat channelnya David Gadgetin, biasanya kan kalau misalnya mereka mau tes kamera, itu mereka tes kamera itu di bunga seperti ini ya, bunga mainan yang warnanya hijau. Saya juga tertarik, saya beli ini karena ini kalau di kamera itu kelihatan cukup bagus sih. Kalau misalnya kita taruh di meja ataupun di atas, seperti papan di atas gitu, itu akan kelihatan lebih memberikan nuansa yang bagus sih kalau menurut saya. Ada warna hijau-hijaunya seperti ini, dan ini termasuk tidak alay ya, karena misalnya kalau kita beli yang warna-warni itu menurut saya kurang. Kalau saya pribadi sih saya tidak menyukai yang seperti itu. Saya lebih suka yang elegan, simple, dan ini kelihatan cukup bagus. Ini saya beli dengan harga, saya lupa untuk ini, tapi nanti saya cantumkan di video ini, saya cantumkan berapa harganya dan di mana saya belinya. Kalau tidak salah sih kurang lebih sekitar berapa ya ini? Kalau 100.000 sih nggak ada sebenarnya, ini di bawah 100.000 kalau nggak salah. Jadi kita lanjut ke box berikutnya. Ini adalah, oh ya ini. Jadi teman-teman, saya tinggal di salah satu kabupaten di Provinsi Lampung. Untuk kualitas sinyalnya di sini sebenarnya untuk Telkomsel tuh udah cukup bagus ya. Cuman ada beberapa kali ada beberapa gangguan yang memungkinkan kadang-kadang kita butuh trigger ataupun butuh perlengkapan yang cukup memadai. Jadi di sini saya beli MiFi ya, WiFi dari Huawei E5576. Ini sudah unlock, jadi bisa dipakai semua kartu. Kita akan buka boxnya, cukup susah ya teman-teman. Jadi kita buka. Kenapa saya pakai WiFi wireless seperti ini, tidak pakai yang antena? Karena pertama, kalau asumsi saya pribadi sih, kalau untuk yang antena itu, yang pertama harganya cukup mahal ya teman-teman. Karena di tempat saya sebenarnya jalannya tidak terlalu susah-susah sekali. Saya hanya butuh kelancarannya aja gitu loh. Kalau misalnya dipakai untuk internetan sehari-hari sebenarnya sudah cukup. Jadi saya pakai ini hanya untuk karena editing. Kadang-kadang editing itu yang buat saya malas untuk melakukan editing ketika sinyalnya itu tidak stabil. Jadi semoga dengan alat yang baru kita beli hari ini kita bisa lancar ya internetnya, dan juga bisa buat moodnya itu baik. Karena kalau misalnya waktu mau ngedit itu sinyalnya buruk, itu benar-benar bikin bikin moodnya itu jadi jelek kayak gitu. Saya juga jadi males, akhirnya tidak jadi upload ya. Nah, ini adalah Huawei E5576. Di dalam box ini sudah ada kuota 14 GB dari Telkomsel. Jadi ini saya beli kurang lebih harganya 400 ribuan. Ini sudah unlock ya. Jadi kita bisa pakai kartu Telkomsel, bisa pakai kartu XL ataupun pakai kartu Indosat. Jadi ini kita belum coba kualitas sinyalnya bagaimana. Nanti kita bakal review, kita bakal kasihkan ke teman-teman. Karena kemarin waktu saya buat snap, waktu bikin snap di Instagram, jadi saya tuh pertamanya salah beli. Saya beli itu routernya. Nah, ini saya return ke pembelinya, ke penjualnya, dan saya beli ini. Ada banyak yang komen komen terkait status yang saya upload. Katanya, Kak, nanti kalau misalnya channelnya kualitas sinyalnya bagus, nanti tolong kasih tahu ya, karena saya juga mau beli. Di daerah saya itu sinyalnya masih jelek. Jadi siapa tahu itu bisa menjadi salah satu alat yang kita bisa gunakan untuk
membuat konten-konten kayak gitu untuk di jaringan aksesnya. Nah, ini jadi ada kartu Telkomsel 4G, ini 4G ya, tidak 5G. Jadi nanti tinggal kita aktivasi. Di sini juga ada buku panduan bagaimana teman-teman bisa aktivasi kartunya, kemudian juga bisa pasang baterainya. Baterainya nih kalau tidak salah 1500 mAh. Jadi kalau diklaim dari pihak penjual itu bisa bertahan sampai sekitar 6 jam. Ini juga ada port USB yang bisa kita konekkan, dan ini adalah Huawei E5 berapa tadi ya? Saya lupa tadi. Nah, ini adalah alatnya. Jadi nanti mungkin suatu saat kita akan buatkan konten seberapa besar kecepatan dari modem Huawei ini. Tidak hari ini, karena kalau misalnya kita coba hari ini cukup panjang videonya pasti ya. Butuh satu konten khusus untuk mereview Huawei ini ataupun modem WiFi ini. Nah, ini ada kartu garansi. Jadi dari informasi penjual ini bisa diklaim dalam waktu 1 tahun. Ketika teman-teman produknya cacat, kemudian juga ada yang tidak berfungsi, teman-teman bisa melakukan klaim dan itu bisa selama 1 tahun. Nah, untuk itu cukup. Jadi itulah kenapa saya tidak pasang WiFi yang pakai antena yang harganya bisa sampai 2.500.000 ya. Kalau di sini kemarin saya tanya untuk IndiHome atau apa gitu, kemarin saya tanya sekitar 2.500.000, dan ini kita beli dengan harga sekitar 400.000. Makanya saya juga belum bisa memastikan apakah modem ini worth it dibeli untuk daerah-daerah yang sebenarnya sinyalnya tidak terlalu susah sih. Oh iya, di modem ini di dashboardnya ya mungkin ya, ini sudah tertera kekuatan sinyal dan juga indikator baterainya. Jadi nanti ketika teman-teman mau melakukan perjalanan jauh yang ini bakal mempermudah teman-teman seberapa banyak baterai yang tersisa, kemudian juga kekuatan sinyalnya. Kita lanjut ke box berikutnya teman-teman. Ini langsung ke sini ya. Ini adalah kamera Canon EOS M3 kalau tidak salah. Jadi saya juga baru kali ini saya teman-teman punya kamera. Jadi kemarin-kemarin saya itu syuting pakai HP Redmi Note 7 yang saya punya. Tapi karena saya pikir susah sih sebenarnya kalau kita syuting hanya pakai satu kamera, kadang kita harus pakai angle yang lain kayak gitu. Jadi saya memutuskan untuk beli kamera. Ini second saya beli teman-teman, kurang lebih harganya 4 juta. Nanti saya cantumkan di description box di mana saya beli kamera ini ya. Kenapa saya tidak beli baru? Karena barunya tuh mahal, sekitar 15 jutaan. Untuk YouTuber pemula seperti saya yang modalnya masih pakai modal sendiri ya. Jadi memang benar-benar sebenarnya bukan ala kadarnya sih, karena memang ya kita pakai cost structure lah ya. Kita beli itu mana yang kira-kira perlu dibeli dengan harga yang tinggi. Kalaupun memang dengan kamera second ini kita bisa ambil video yang bagus, ya menurut saya sih tidak masalah. Tapi kalau teman-teman punya kelebihan dana dan cukup dananya, tidak masalah. Jadi silahkan itu ditentukan dari teman-teman sendiri. Tapi kalau saya kayaknya coba beli yang second dulu, kita lihat kualitasnya. Tetapi kemudian hari apabila memang kualitasnya kurang bagus, mungkin kita akan beli yang baru ya. Nah, ini kita buka terlebih dahulu. Sebenarnya kamera ini sudah lama ya teman-teman sampainya, tapi karena saya memang niat untuk bikin konten unboxing semua peralatan studio, peralatan YouTube yang saya gunakan, jadi memang saya menunggu yang lain karena saya beli itu mulai dari awal April ya, kalau tidak salah awal April. Ini datang satu persatu kayak gitu ya. Saya juga masih banyak mencari ataupun melihat kualitas dari produk tersebut dari beberapa YouTuber yang sudah melakukan review. Jadi itu yang membuat saya membeli itu tidak sekaligus. Jadi secara berkala dan bertahap. Akhirnya di tanggal 29 hari ini saya melakukan perekaman video. Semua alatnya sudah sampai. Dan ini kita buka. Ini apa ini ya? Ini baterai charge-nya. Baterai charge-nya dari Canon EOS M3. Jadi ini adalah kameranya. Kita buka. Saya tidak akan mereview seberapa bagus kualitas dari video ini. Nanti kalau teman-teman melihat konten-konten saya, itu dipastikan konten-konten saya sudah menggunakan kamera Canon EOS M3 ini. Jadi saya juga belum setup ya untuk berapa lensanya, kemudian juga untuk pencahayaannya dan lain-lain itu saya belum melakukan pengaturannya. Jadi saya hanya menunjukkan saja teman-teman bahwa hari ini kita melakukan unboxing barang-barang yang kita beli seperti itu. Jadi mungkin adalah nanti kalau misalnya kita memang
ini responnya bagus, atau teman-teman mungkin mau bertanya di kolom komentar bagaimana kualitas dari barang yang kita beli, teman-teman bisa melakukan ataupun chatting kita ya, gimana sih kualitasnya kayak gitu. Dan ini super banget rapatnya, jadi bagus sih. Ini kalau misalnya terjadi apa ya, kalau misalnya dibanting sih sebenarnya saya juga kurang tahu ya, tapi ini sangat, bubble wrapnya tuh benar-benar kuat, jadi kayaknya sih aman-aman aja ya. Penjualnya juga cukup responsif, bagus kayak gitu. Nah, ini saya beli yang ada yang layarnya tuh bisa diputar teman-teman. Jadi kalau misalnya saya mau buat vlog, kemudian juga ada nanti kita mau lihat sih hasil perekamannya seperti apa. Nah, jadi kita beli yang kayak gini nih, yang sudah ada videonya, layar untuk menampilkan kualitas gambarnya dan lain-lain ya. Jadi kenapa saya tidak beli yang biasa-biasa, karena memang ini sebenarnya lebih memudahkan sih ketika kita mengambil gambar. Dan ini saya juga kurang paham apakah bisa diputar. Oh ya, ini bisa diputar teman-teman. Jadi ini bisa diputar seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau memotret ataupun melakukan video, nah kita bisa melihat hasilnya langsung di sininya. Atau misalnya kita mau melakukan vlogging, jadi ini juga bisa ditarik. Nah, ini bisa ditarik, jadi kita bisa melihat bagaimana, ini mungkin untuk kamera depan ya. Jadi seperti ini, misalnya saya melakukan syuting sendirian, jadi saya bisa melihat kualitas gambar yang saya rekam menggunakan kamera ini. Nah, ini ada, ini ada gantungan untuk kalung ya. Jadi kalau misalnya kita lagi di lapangan ataupun di suatu tempat wisata, ini kita bisa kalungkan biar kamera kita itu aman. Susah juga sih kalau misalnya ini tidak ada gantungannya, kita mau kantongin juga cukup berat. Kemudian juga ya kalau kita bawa tas dan lain-lain. Nah, ini adalah Canon EOS M3 yang saya beli di Shopee kalau tidak salah. Harganya kurang lebih 4 juta. Oke, kita skip ke berikutnya. Kita taruh dulu teman-teman kameranya. Oke, jadi kita langsung ke ini yang kecil-kecil dulu aja yang kita buka. Ini apa ya? Oh, ini bukan peralatan YouTube. Itu adalah plakat yang diberi. Apa mau dibuka kira-kira? Nggak usah, Deng. Itu dari jadi kemarin saya ngisi acara di salah satu universitas. Jadi saya baru dikirimkan plakatnya dari mereka. Baru sampai. Jadi itu bukan peralatan YouTube sih, tapi nanti bisa kita jadikan salah satu salah satu background ya di studio kita, kan lebih estetik gitu. Oh iya, ini adalah Steko ya teman-teman, permainan balok susun. Nah, kenapa saya beli ini? Jadi untuk teman-teman yang mengikuti channel saya dari awal sampai akhir kayak gitu, ini kayak kartu tarot ya sebenarnya, tapi bukan kartu tarot. Ini adalah kartu yang digunain untuk mainnya, jadi siapa ngambil gilirannya. Nah, ini ya kartu apa ya, ini Uno ya kalau dibilang. Nah, kalau dulu di Palembang di Unsri saya sering sekali main sama teman-teman saya gitu untuk ngisi waktu luang dan lain-lain. Kita main ini untuk games aja kayak gitu. Nah, kita beli ini karena ini juga bakal masuk ke salah satu konten kita. Teman-teman perlu ketahui bahwa sejak masa pandemi itu apa ya, yang saya pikir tarik ulur dari peraturan pemerintah itu membuat saya juga kebingungan. Kadang-kadang saya bikin konten untuk mudik di tanggal, contohnya kemarin saya hampir membuat konten bahwa larangan mudik itu di tanggal 1 sampai 17 Mei. Di tanggal 6 sampai 17 Mei. Tetapi kemudian direvisi melalui surat edaran dari Kementerian Perhubungan menjadi tanggal 22 April sampai 24 Mei kalau tidak salah. Nah, peraturan-peraturan yang berubah-ubah seperti itu yang membuat saya itu kadang-kadang apa ya, males gitu loh. Saya sendiri juga merasa kayak lebih nggak konsisten, adanya inkonsistensi dari saya. Jadi nanti channel saya ini berisi random ya, ada games, ada motivasi, ada mungkin sosial eksperimen. Jadi saya tidak hanya fokus ke tiketing, tapi saya juga akan bahas tentang tiketing. Saya juga sudah menghubungi beberapa maskapai yang ada di Bandara Raden Inten, Bandar Lampung untuk bisa mengajukan kolaborasi. Jadi mungkin suatu saat saya akan mereview maskapai-maskapai yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Bandara Raden Inten, Bandar Lampung. Saya sudah email kemarin tapi belum mendapatkan tanggapan, atau mungkin nanti saya datangi langsung ke bandaranya langsung, karena biasanya seperti itu kita harus datang ke bandara ya. Jadi untuk ini nggak perlu dibuka ya, teman-teman juga udah paham. Jadi ini adalah balok susun teman-teman. Sistem mainnya nanti mungkin kita bisa jelaskan ketika kita akan buat konten khusus terkait games ini. Nah, kita lanjut ke alat berikutnya. Ini kartunya kita singkirin dulu. Jadi ada banyak sekali, ada 12 box yang harus kita buka. Dan kita ini ke paket yang super gede. Ini
Apa ini ya? Oh, ini adalah tripod. Sebenarnya yang saya gunain untuk ngerekam ini adalah tripod yang saya sebenarnya ada 3 tripod ya teman-teman. Tapi masih kurang memadai ketika saya harus syuting di luar ruangan ataupun di luar studio. Jadi tripod yang saya gunakan kecil, jadi dan pendek itu. Jadi kalau kita mau ambil angle yang mungkin konten-konten yang kita ke suatu tempat yang memang butuh butuh tripod yang memadai lah intinya. Nah, jadi saya beli ini tripod dari Takara Eco 196A. Saya juga belum lihat. Kalau reviewnya sih bagus, bintangnya 4,9 di Tokopedia. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa menjadikan salah satu referensi tripod ini. Ini adalah penyangga dari HP-nya, HP atau kameranya. Ini tasnya baru kita buka. Jadi ini saya beli kemarin harganya sekitar 1.200.000 sampai 1.300.000. Oh ya, tripod ini kurang lebih seperti itu sih, karena ada banyak variannya teman-teman. Teman-teman bisa pilih mulai dari harga harga 500-an ya, ada harga 500 ribuan. Nah, ini bahannya besi dan ini bagus banget teman-teman, karena kalau kemarin kita beli itu, kita kan ya namanya juga YouTuber pemula ya, kayak kalau misalnya kita mau ngeluarin uang banyak dan kita belum tahu juga kalau kita bakal konsisten atau tidak di YouTube, saya beli tripod yang harganya 100 ribuan. Itu kita pakai sekitar syuting 3 hari atau 4 hari itu sudah patah, dan ininya kaki-kakinya itu tidak bisa bertahan ya. Untuk sekelas penyangga HP, dia tuh mudah sekali copot, dan kalau sudah copot itu tidak bisa dipasang. Walaupun sudah dilem, dia tidak, kan ini ada penguncinya teman-teman. Jadi ini kita bisa buka ya seperti ini. Nah, fatalnya itu kalau sudah patah seperti ini tidak bisa, karena patahnya itu di bagian sini. Di bagian sini. Jadi kalau misalnya kita sudah patah tidak bisa lagi di ini. Ini cukup kuat ya. Kalau menurut saya ini bagus banget dengan harga yang mungkin menurut saya juga masih bisa dijangkau sih. Kalau dibilang mahal atau tidaknya kan relatif ya. Ini juga ada tuas ya untuk bisa mengatur mungkin seberapa, oh ya ini gini. Nah, jadi seberapa mau tingginya. Kemudian juga ini ada alat yang bisa digunakan untuk melakukan mungkin bisa dikencangkan atau misalnya bisa dikendorkan, ini bisa pakai ini. Kemudian juga yang saya lihat dari sekilas penggunaan produk, saya belum pakai produk ini jadi baru kita unboxing. Kalau materialnya sih bagus banget ya, ini dari bahan besi dan ini kayaknya bukan yang abal-abal deh, bukan yang bahan aluminium. Kan ada juga ya yang tripod kecil aluminium, kalau misalnya diinjek aja dia bisa penyok ya. Ini bagus, tapi nantilah ya, saya bukan mau mereview produk itu dengan jelas ya teman-teman, karena saya bukan ahlinya untuk mereview barang-barang seperti ini. Jadi saya hanya menunjukkan bahwa nanti di proses syuting yang akan kita lakukan di lapangan ataupun di studio, kita bakal pakai tripod dari Takara Eco 196A. Ini kita beli di Tokopedia, kita akan cantumkan nanti di description boxnya. Kemudian ini adalah apa ini ya teman-teman? Oh, ini adalah rak dinding. Nah, jadi kita memang all out ya, kemarin beli itu sekaligus ya, karena gini sih, kita udah mulai channel itu udah hampir ada 1 tahun. Subscribernya udah cukup banyak, udah ada 2,6K ya. Jadi kalau nggak dilanjutkan menurut saya sih sebenarnya sayang aja gitu loh, karena saya kerja sebagai CEO travel agent. Jadi saya kerja itu di rumah aja gitu loh, maksudnya nggak harus melakukan mobilitas. Jadi kalau misalnya kerjanya sudah selesai, saya sudah selesai menerbitkan tiket, ya saya mengisi waktu agar lebih produktif menggunakan membuat konten-konten yang mungkin bisa mengedukasi, kemudian juga mengisi waktu luang sih sebenarnya. Siapa tahu juga kan kita bisa lebih berkembang ya, channel itu kita bisa lebih berkembang, kemudian juga bisa menjadi salah satu menjadi salah satu trigger ya buat teman-teman, karena di desa saya ini kayaknya belum ada sih YouTuber yang sampai dimonet kayak gitu, belum ada, bahkan channel saya juga belum dimonet. Ini berat banget teman-teman, jadi wajar saja kemarin kita pakai free ongkir ya dari Tokopedia, tapi masih dikenakan biaya sekitar 130.000 atau berapa gitu. Itu cukup mahal sih kalau menurut saya, yang free ongkir tapi masih ada ongkirnya gitu. Gimana kalau dia nggak free ongkir, mungkin bisa sekitar 300.000 atau berapa, saya lupa. Nah, ini packagingnya bagus, ditaruh busa-busa di samping kanan kirinya mungkin agar tidak patah ya, karena ini kayaknya kalau bahan kayunya tuh kayak bahan kayu yang keras sih sebenarnya teman-teman, tapi ini cukup kenceng banget, jadi pelapisan saat packagingnya tuh lumayan kuat gitu kayaknya.
Tapi barang ini berat, ada sekitar 6 kiloan kalau di keterangan ini ya, apa marketplace-nya kemarin. Ini masih belum bisa dibuka, jadi saya buka di tengahnya seperti ini. Nah, ini gunanya untuk meletakkan benda-benda yang mungkin bisa menambah estetika dari studio kita ya. Seperti tadi papan yang saya gunain, terus juga ini vas bunga tadi bisa ditaruh di sini. Mungkin piala-piala yang saya pernah dapetin waktu masa kuliah itu bisa taruh di sini juga. Jadi ini adalah penunjang ya, penunjang studio yang bakal kita gunain. Ini agak susah ya karena ini benar-benar kuat teman-teman. Jadi kalau saya pikir ini tidak mudah patah sih. Kalau di packagingnya seperti ini benar-benar lebih kuat. Padahal sebenarnya bahannya tebal. Rasanya kalau tidak sekuat ini pun juga tidak masalah sih kalau saya pikir. Nah, jadi kita buka terlebih dahulu. Ini ada 4 bagian ya kalau tidak salah. Jadi ini bagian yang pertama. Nah, nanti saya kasih tahu ke teman-teman kalau sudah disusun. Ini apa? Ini penyangganya ya teman-teman, yang dikasih pan paku untuk ditancapkan ke dindingnya. Jadi ini masih ada sekitar 2 atau 3 ya. Kalau kemarin sih informasinya ada 4 ya. Ada 4 kotak gitu yang bisa kita pakai ataupun kita susun di dinding. Tapi ini kayaknya ada 3 deh. Nanti coba teman-teman koreksi ya di marketplace-nya. Saya juga nggak masalah sih mau 3 mau 4 karena ini kan di dinding ya. Kalau terlalu rame juga menurut saya juga kurang worth it ya. Ini 2. Jadi gini, tadi kan bunga gini. Nah, ini bisa kita taruh gini teman-teman di belakang apa studio kita ya. Jadi apa saja bisa kita letakkan di situ ya. Jadi ini yang paling besar. Nah, untuk teman-teman yang punya piala, kemudian punya barang-barang yang bagus ya, yang menambah estetika dari kantor, itu bisa sih kayaknya dipakai alat ini. Ini kita beli kemarin di harga sekitar berapa ya tepatnya tuh? Kurang lebih 200 ribuan ya kalau nggak salah. 200 ribuan atau berapa gitu. Pokoknya ini menurut saya masih cukup terjangkau karena kalau misalnya kita beli kemarin saya coba tanya di tukang kayu teman-teman yang di sini bisa mahal sih. Jadi bahan bakunya itu yang mahal kata mereka lebih dari 500 ribuan gitu loh. Ini online bisa di bawah 500 ribu dan ini barangnya bagus. Nah, oke, jadi kita langsung singkirkan aja. Ini udah cukup ya. Jadi nanti untuk gimana lebih taunya dipasang di studio yang kita bakal gunain, teman-teman bisa saksikan terus video kita. Gila teman-teman, ini bener-bener kayak sampah. Jadi apa ya, saking banyaknya bubble wrappingnya, kemudian juga plastik-plastiknya itu bener-bener sangat banyak. Jadi nanti kita habis ini langsung beresin. Ini adalah, oh ya, jadi kemarin itu ya, saya masih ada sedikit dilema ya teman-teman ketika memulai video channel ini, memulai membuat YouTube. Saya itu terkendala di mikrofon sebenarnya. Saya sampai membeli beberapa mikrofon ya yang clip on, terus kemudian ya yang harganya murah-murah lah, mulai dari 30.000 sampai 100.000. Itu hasilnya kurang memuaskan, masih ada noise-nya, masih ada suara bisingnya. Jadi menurut saya sebagus apapun video, kalau audionya kurang jelas atau masih banyak gangguan-gangguan yang membuat video itu menurut saya masih kurang bagus ya. Ini baru pertama kalinya saya beli mikrofon, harganya 1.300.000-an kalau tidak salah. Ini dari Boya BY BM 6060. Nah, ini di box di pertama kita bisa mendapatkan, ini kertas isinya apa ya? Oh, ini ada invoice-nya teman-teman. Ini invoice dari Tokopedia karena kita belinya di Tokopedia. Harganya 1.250.000. Ini sudah free ongkir. Kita juga ini saya beli karena juga banyak ketika saya melakukan searching gitu, saya melakukan observasi. Banyak sekali yang menyarankan untuk menggunakan mikrofon ini karena itu bisa dibilang cukup bagus sih. Harganya tidak terlalu sampai 2 jutaan karena ada juga mikrofon yang wireless yang bisa sampai 2 juta lebih. Karena kita budgetnya minim dan masih banyak yang perlu dibeli, jadi kita pakai ini. Oh ya, sebelum kita buka ke alat utamanya, di sini kita dapat buku petunjuk, kemudian juga bagaimana cara merangkainya, kemudian juga bagaimana cara mengoperasikan perangkatnya. Ini ada kartu garansinya. Jadi kalau misalnya teman-teman mendapatkan peralatan Boya BM 6060 ini tidak dalam kondisi bagus, teman-teman bisa mengklaim. Dan ini adalah manufacturer card ya.
Ini mungkin juga kartu garansi yang disediakan. Ini ada stiker dan ini adalah, saya kurang paham ya, bulu-bulu halus itu di sini apa ya? Ini mungkin salah satu alat yang digunakan untuk agar suaranya itu tidak terjadi noise ya teman-teman. Jadi lebih jernih aja sih. Kalau saya lihat sih seperti itu dari YouTuber-YouTuber yang lain. Jadi ini adalah mikrofonnya, bakal kita buka. Ini langsung bisa hold on kamera teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai kamera yang sudah support di mikrofon, ini langsung bisa ditempel di kameranya. Jadi tidak perlu alat tambahan ya. Karena kamera Canon EOS M3 tadi sudah support di kameranya, ini nanti bisa langsung kita setting. Jadi kalau nggak salah sih seperti ini ya, saya lihat di review produk-produk YouTuber itu. Nah ini langsung kita masukin ya teman-teman. Ini sebenarnya agak susah ya. Jadi kita kita pakai demonstrasikan buat teman-teman. Tapi kita tidak akan pakai alat ini buat syuting karena ya ini akan memakan waktu yang cukup lama. Ini aja udah berapa ya? Udah hampir mungkin sekitar 30 menit kita tag kamera ini, tag video ini. Jadi mungkin ada yang kita cut. Susah ya teman-teman, nantilah kita coba urus lah ini gimana caranya ya. Tapi intinya ini bisa digunain langsung di kameranya. Kelihatan noob ya, karena memang saya baru pertama melakukan review produk-produk kayak gini ya. Sebenarnya buat apa ya melakukan review? Ini hanya buat ngasih tahu ya ke teman-teman bahwa nanti kalau misalnya kita syuting di luar ataupun apa, sound yang kita hasilkan itu dari Boya BM6060 ini. Oh iya, jadi di sini ada tombol on off yang kita bisa setting untuk mengoperasikan mikrofon ini di kameranya. Jadi nanti demonstrasinya seperti ini ya teman-teman. Nah ini kameranya kita ambil. Jadi kalau nggak salah sih gini ya nanti jatuhnya. Iya sih kalau saya lihat-lihat kayak gitu nanti. Jadi langsung terpasang di kameranya seperti itu. Lebih memudahkan sih, tapi lebih bagusnya kalau misalnya kita mau buat podcast ataupun kita mau buat rekaman dengan banyak orang, teman-teman bisa membeli tiang penyangga kamera yang sampai jauh seperti itu teman-teman, yang seperti ini ya. Nah itu sih, ini ada nggak tahu ini karet-karet apa ya, tapi ini ntar bisa kita jelasin pas kita sudah pakai alatnya. Oke, kita singkirkan. Ada satu terakhir, aduh cukup panjang ya videonya karena ada 12 item yang kita buka hari ini. Nanti kita beresin teman-teman. Jadi ini adalah alat terakhir. Ini saya juga kurang paham ini apa ya, kok besar banget. Ini adalah, ini adalah lampu. Ini kemarin ceritanya saya beli lampu produk IKEA atau apa saya bacanya. Nah ternyata setelah saya sudah melakukan check out di Shopee, itu penjualnya bilang bahwa IKEA itu sudah tidak produksi lagi lampu ini lampu lantai ya kalau nggak salah, yang bisa kita pakai untuk penerangan ya di studio kita. Bagusnya ini nih ada dua ini sih, ada dua lampu gitu yang bisa menghasilkan warna beda. Jadi tadi kayak saya pakai lampu yang warna-warni, ini juga bisa dikasih warna yang mungkin cenderung lebih kuning atau apa gitu loh. Jadi warnanya itu bisa nanti menjadi gradasi ya. Teman-teman bisa, pokoknya bisa olah lah gimana caranya biar studio teman-teman tuh bisa kelihatan lebih menarik. Dan ini juga karena kita baru pertama kalinya, hasilnya pun juga belum tentu bagus sih ya, karena kita juga belum coba aplikasikan, kita hanya buka saja. Ini juga packagingnya bagus ya teman-teman, karena mungkin alat ini rentan pecah, jadi si penjual itu benar-benar ngasih packaging yang yang rapet lah ini kayaknya. Ini aman banget sih kayaknya. Sampai ada 3 lapis kalau nggak salah ini bubble wrapnya. Nah, ini alatnya berat. Kemarin ini juga kita udah gratis tapi harus bayar sekitar 80 ribuan lagi kalau nggak salah. Karena kalau kita mau pakai yang reguler itu bisa sampai sekitar 250 ribuan atau 270 ribuan kayak gitu. Ini kita bisa buka tapi kita nggak pakai. Kita hanya nunjukin aja ke teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman pengen tahu gimana hasilnya, lampu ini. Ini gimana ya? Ini dalam kardus, ada kardus lagi Mas Yan. Jadi kita buka yang kardus kedua. Tapi di sini masih produk IKEA ya. Kemarin mereka bilang bukan produk IKEA, tapi ternyata masih produk IKEA. Nah, visualisasinya seperti ini sih nanti kayaknya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita di sini pakai lampu yang warna-warni yang bisa berubah-ubah. Di sini mungkin kita pakai warna kuning yang ya bikin kayak lebih lebih siluet kekuningan kayak gitu. Jadi tidak monoton ke warna putih biar lebih estetik aja kayaknya. Nah, ini lampunya.
Setupnya banyak sih ini kayaknya, karena ini bongkar pasang ya. Jadi apa namanya? Kita nanti harus merakit. Nggak harus hari ini sih. Jadi nanti teman-teman bisa lihat ya. Kalau kita take video di studio kan kelihatan tuh di belakang kita. Ini rencananya kita mau tarik belakang karena ini kan bisa jadi bahan lighting yang mungkin bisa memberikan warna yang bagus ya. Ini ada beberapa equipment yang dikasih sama pihak penjualnya, dan juga ini banyak banget. Jadi karena memang bongkar pasang, ini benar-benar dipisah sama penjualnya itu. Jadi nanti kita merakit ya satu persatu sampai bisa seperti yang saya tunjukkan di ini penyangganya ya. Di penyangganya juga masih dibungkus sama kain. Jadi ini aman banget sih. Kalau saya pikir kabelnya juga cukup panjang. Jadi sebenarnya ini bukan digantung ya teman-teman. Awalnya saya tuh mau beli lampu gantung yang ditaruh di dinding gitu kan, kayaknya lebih bagus sih. Tapi setelah melihat ataupun mencari review ataupun mencari observasi produk yang kayak ginian, ternyata ini ratingnya cukup bagus, 4,8 atau 4,9 kayak gitu. Orang ngasih rating ataupun bintangnya. Jadi saya coba aja. Ini ada kartu petunjuknya setebal ini teman-teman. Ada banyak banget kartunya. Mungkin juga ada kartu garansi. Ini kartu petunjuk bagaimana cara setupnya. Ya nanti bakal jadi kayak gini nih. Terus iya ini ada kartu garansi. Ini ada buku petunjuk. Ini ada nggak tahu ini ada apa bacaan-bacaan yang ya dari pihak ini ya, pihak penjualnya. Nanti kita ini kan. Dan ini yang terakhir. Wah ini berat sekali teman-teman, ini tidak saya buka. Ini adalah lempengan dasarnya, jadi untuk di lantainya ya, ini berat, nggak saya buka lah. Yang penting teman-teman bisa tahu bahwa visualisasinya nanti pasti ini kan kita colokkan ya ke daya listrik. Nah nanti ini ada kabel panjang yang bisa ditarik, dan bawahnya itu ada lempengan bulatnya kayak gitu, kayak cakram. Dan ini nanti kita bisa pasangkan ini penyangga di lampunya, terus akhirnya kita letakkan lampu di paling atas. Itu saja sih teman-teman, jadi kita singkirkan terlebih dahulu. Ini banyak banget, jadi nanti saya dibantu sama tim. Jadi nanti kita bereskan setelah syuting ini selesai. Oke, jadi itu saja mungkin yang akan saya tunjukkan dalam konten kali ini. Cukup panjang, 30 menit lebih itu pasti. Tapi saya juga mau menyampaikan ke teman-teman bahwa memang semua itu tidak harus dibeli sekaligus ya. Untuk teman-teman yang mungkin punya rezeki banyak, bisa langsung setup studionya langsung bagus. Buat teman-teman yang juga masih merintis jadi YouTuber pemula, tidak harus melakukan pembelian sebanyak ini langsung, karena ini bisa dicicil sih sebenarnya, tergantung seberapa banyak yang kita butuhkan saja. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa saksikan video kita yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih, saya Prastiawan. Sampai jumpa.